kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai matrik jenis-jenis aliran filsafat pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Aldi Hussein, ada Eriksa Ramona Pendo, Nuril Afrilia, Siska Silvi Agustiarani, dan Siska Damayanti. Baiklah, untuk membuka presentasi pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan tokoh-tokoh dari aliran filsafat. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Silvi, dilanjutkan oleh saudari Siska, dan dilanjutkan kembali oleh saudari Erisa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi langsung saja di sini saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh aliran filsafat pendidikan. Untuk aliran yang pertama itu ada aliran idealisme. Berdasarkan aliran ini, hakikat segala sesuatu ada pada ide, di mana tokoh dari aliran idealisme ini ialah Plato. Untuk aliran yang kedua yaitu perennialisme, berbekal pada nilai-nilai yang sifatnya abadi, dan tokohnya itu ialah Aristoteles. Sedangkan untuk aliran yang ketiga, materialisme, berdasarkan aliran ini, kebenaran itu terletak pada materi, bukan ruh atau supranatural, di mana tokohnya itu ialah Demokritos. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah aliran esensialisme. Kombinasi antara idealisme dan realisme. Tokohnya adalah J.F. Herbert. Kemudian aliran pragmatisme. Memadukan kebenaran dan nilai dalam suatu tindakan. Tokohnya adalah Charles S. Peirce. Kemudian selanjutnya adalah eksistensialisme. Fokusnya adalah kebebasan manusia. Tokohnya adalah Soren Kierkegaard. Baiklah, aliran yang selanjutnya itu adalah realisme. Realisme ini memandang kebenaran adalah gambaran nyata dari dunia realitas. Tokohnya adalah Jonas Amos. Kemudian, aliran selanjutnya adalah rekonstruksionalisme, yang memandang berupaya merombak tata susunan lama. Tokohnya adalah Harold Roth. Dan yang terakhir yaitu aliran progresivisme. Ini sebagai proses dan sosialisasi dengan pengalaman di sekitar. Tokohnya adalah John Dewey. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Nuril. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran filsafat idealisme. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa idealisme ini menekankan pada ide atau pemikiran. Yang kita lihat di sini adalah peran guru. Bagaimana peran guru di dalam pandangan filsafat idealisme ini adalah bekerja sama dengan alam dalam proses pengembangan manusia. Kemudian guru itu sebagai tokoh sentral dan model di mana keberadaannya menjadi panutan bagi anak didiknya. Sementara anak didiknya itu adalah sebagai individu yang mempunyai potensi untuk tumbuh, baik secara moral maupun kognitif. Kemudian juga peserta didik itu bebas dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan sesuai bakat dan minatnya, sesuai juga dengan jenjang usianya. Artinya di sini apa? Artinya di sini bahwa guru itu mengembangkan watak terbaik, mengembangkan watak dari siswanya itu melalui lingkungan belajar yang diusahakan yaitu kondusif. Kemudian ada tujuan kurikulumnya, di mana tujuan kurikulum dari filsafat idealisme ini adalah merubah pribadi untuk menuju Tuhan, bersikap benar dan baik. Artinya mengasah atau mengarah kepada kemampuan sosial seorang anak didik atau peserta didik dalam bersikap baik dan benar. Next, selanjutnya. Kemudian ada aliran filsafat perennialisme. Nah, di mana filsafat ini prinsip-prinsipnya tuh mutlak dan realitas. Peran guru di aliran ini adalah memberikan pendidikan dan pengejaran atau pengetahuan kepada anak didik. Dengan kata lain, keberhasilan anak dalam bidang akalnya sangat tergantung kepada guru. Dalam arti orang yang telah mendidik dan mengajarkan. Artinya di sini peran guru itu sangat dominan atau
lebih besar dibandingkan peran siswa. Di sini peran siswanya mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental, di mana siswa harus mampu belajar secara rasional, intelektual, menerima dari apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diajarkan oleh guru. Tujuan kurikulumnya yaitu mempersiapkan anak didik ke arah kematangan akal dengan memberikan pengetahuan. Sudah kita jelaskan tadi bahwa peran guru itu sangat dominan di aliran filsafat ini, yang mana akan membentuk peserta didik ke arah yang lebih baik melalui pengetahuan yang telah diberikan oleh guru. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siska. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran filsafat pendidikan materialisme. Dalam aliran ini, peran guru yaitu menjadi pusat dalam pembelajaran, memiliki kuasa dalam merancang proses belajar. Selain itu, guru juga memiliki posisi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, merancang, dan mengontrol proses pendidikan. Kemudian untuk peran siswa, di mana kedudukan siswa itu tidak bebas, perilaku ditentukan oleh kekuatan dari luar, dipersiapkan untuk hidup dan dituntut untuk selalu belajar. Jadi menurut aliran materialisme ini, peran gurulah yang sangat dominan, artinya guru itu menjadi teacher center. Kemudian untuk tujuan kurikulumnya, yaitu perubahan perilaku, mempersiapkan manusia sesuai dengan bakat dan kapasitasnya, dan menjadikan manusia yang bertanggung jawab untuk sosial dan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah aliran filsafat pendidikan esensialisme. Menurut aliran filsafat pendidikan esensialisme ini, peran guru itu guru menjadi pusat dari semua situasi pembelajaran yang berlangsung, baik dalam hal pemberian pengalaman belajar maupun kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Selain itu, guru adalah panutan satu-satunya yang dinilai dapat mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Peran siswanya, saat pihak sekolah atau guru memarahi dan menghukum siswa, itu membuat anak didik tidak berkembang. Kemampuan public speaking-nya kurang karena ketakutan akan salah dan akan dimarahi maupun dihukum. Jadi, di aliran esensialisme ini sama seperti materialisme tadi, yaitu sama-sama guru itu yang menjadi pusat atau teacher center. Kemudian tujuan kurikulumnya yaitu menerima dan mengenal secara sungguh-sungguh nilai-nilai sosial angkatan baru yang timbul untuk ditambah, dikurangi, dan diteruskan pada angkatan berikutnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Saudari Silvi. Terima kasih kepada saudara moderator. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan ada aliran pragmatisme, di mana untuk peran guru di sini dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa ataupun peserta didik tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Untuk peran siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Sedangkan untuk tujuan kurikulumnya, ialah mempersiapkan anak didik atau peserta didik untuk kehidupan yang sukses, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta mampu memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi mereka dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang atau yang permasalahan yang ada atau yang sedang dihadapi. Selanjutnya ada aliran eksistensialisme, di mana di sini peran guru itu harus mampu menumbuhkan rasa kesadaran diri dan tanggung jawab siswa. Untuk peran siswa di sini mampu menghasilkan definisi dirinya. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk pendidikan dirinya sendiri dan tidak bisa dipaksakan oleh guru maupun sistem sekolah. Sedangkan tujuan kurikulum dalam aliran eksistensialisme ini ialah untuk memberikan siswa kebebasan individual yang luas, serta menempatkan siswa sebagai aktor yang memberikan makna pada subjek yang ia
apresiasi, yaitu dengan memasukkannya ke dalam dirinya sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Erisa. Baiklah, aliran yang selanjutnya adalah realisme. Di sini peran gurunya sebagai fasilitator memberikan serangkaian ide dasar dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mempraktekannya dalam kehidupan. Selanjutnya, peran guru itu menentukan materi pelajaran yang mana guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai salah satu hal yang konkret. Kemudian, peran siswanya itu ialah menguasai pengetahuan yang diberikan oleh guru, di mana siswa itu harus taat dan disiplin pada aturan dalam belajar. Kemudian, bijaksana secara intelektual yang dapat memiliki hubungan serasi dengan lingkungan fisik maupun sosialnya. Tujuan kurikulum dari aliran realisme ini ialah memberikan pengetahuan yang berguna untuk penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Kemudian, pendidikan umum itu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja. Aliran yang selanjutnya adalah rekonstruksionalisme. Dalam aliran ini, peran guru ialah menyadarkan siswa terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Kemudian, peran siswanya yaitu siswa akan dituntut untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat sehingga ketika keluar, ia dapat menciptakan masyarakat yang demokratis dan lebih kuat. Selanjutnya, tujuan dari kurikulum rekonstruksionalisme ini ialah sebagai dasar utama pelaksanaan pendidikan yang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk merubah sifat masyarakat menjadi lebih baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan mengenai aliran progresivisme, di mana guru berperan dalam mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam diri siswa, tanpa terhambat oleh rintangan yang dibuat oleh orang lain. Adapun peran siswa yaitu diberikan kebebasan baik secara fisik dan cara untuk berpikir, mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, dan difasilitatori oleh seorang guru yang akan membimbingnya. Tujuan kurikulumnya yaitu menghendaki pendidikan dengan bentuk belajar sekolah sambil berbuat. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pembindah pengetahuan, melainkan juga berfungsi sebagai pembindah nilai-nilai, sehingga anak menjadi terampil dan berintelektual, baik secara fisik maupun psikis. Baiklah, itulah tadi materi dari kelompok kami mengenai jenis-jenis aliran filsafat pendidikan. Adapun kesimpulannya yaitu di mana bisa kita lihat di setiap jenis-jenis aliran tersebut memiliki fungsi-fungsi dari peran-peran guru yang hampir mirip. Namun bisa kita lihat bahwa dari awal adanya aliran ini sampai ke akhir di mana peran guru dan siswa yang dari awalnya teacher center berkembang menjadi kemudian menjadi student center. Dan juga untuk tujuan kurikulumnya mereka memiliki masing-masing tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan share ya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.